Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 DPP kelas paralel 1. Kami akan mempresentasikan aplikasi kami yaitu Cuibot, chatbot anak Ilkom. Selanjutnya, di sini ada anggota kelompok kami yaitu ada Syafiq, ada saya sendiri Farhat ya. Selanjutnya ada Torik. Boleh next. Nah, Nah, kemudian selanjutnya di untuk sini. pembagian kerjanya, ya, ada saya sendiri saya mengerjakan buat Lofi halaman utama, buat HTML halaman utama dan sidebar, dan menyiapkan HTML untuk user testing maze. Nah, untuk saya sendiri Farhat yaitu membuat Lofi halaman pengaturan dan sidebar, membuat HIV halaman pengaturan dan menyiapkan HIV untuk user testing mesh. Lalu saya membuat Lofi halaman chat dan juga membuat Hivi untuk laman preset saya. Nah, kemudian ini yang kami kerjakan kelompok seperti menyusun komputer analisis, menganalisis hasil wawancara, menyusun user persona dan customer journey, menyusun solusi HMW, dan menyusun solution mapping dan 2x2 matrix. Nah, kemudian berdasarkan user persona yang kami dapatkan, kami menyusun tiga masalah utama yang kami atasi, yaitu mempersingkat waktu pengguna menyusun prompt, membantu pengguna yang merasa respon chatbot tidak sesuai harapan, dan membuat pengguna lebih tertarik memberikan feedback. Lanjut ke penggunaan produk. Misalkan pengguna produk kita adalah seorang mahasiswa ilmu komputer yang biasanya menggunakan chatbot untuk membantu penugasannya. Di sini ia ingin menyusun prompt dengan mudah. Apa yang eh, task dia? Pertama dia harus me- menggunakan template. Bagaimana caranya? Mudah, tinggal klik saja yang ada di tombol itu. Misalkan untuk membantu penugasan coding, debug code. Nah, itu dia bisa memilih, misalkan ingin menggunakan algoritma apa gitu. Nah, mengapa didesain seperti ini? Ini mengikuti berdasarkan prinsip-prinsip Gestalt, yaitu ada proximity, yaitu kedekatan, di mana di sana tombol-tombolnya itu didesain berdekatan karena mirip. Lalu ada similarity, bisa dilihat bentuk-bentuknya juga mirip karena fungsinya juga mirip-mirip. Lalu ketika kita pencet seperti tadi, itu menggunakan prinsip figure ground di mana di latar belakangnya itu menjadi agak gelap. Lalu yang utamanya yang kita lihat ini menjadi lebih terang agar pengguna bisa fokus apa yang harus diinteraksikan pada. Lalu selanjutnya. Lalu untuk selanjutnya, yaitu kita si Dava ini sebagai user persona kita ingin menilai kualitas dari respon chatbot yang kita miliki. Nah, apa sih tes yang dia lakukan di sini? Pertama, sebagai pengguna, si Dava ini setelah berinteraksi dari chatbot kurang puas dengan hasil yang di, diberikan oleh chatbot itu, sehingga Dava ingin menilai, merating respon tersebut sehingga bisa dapat umpan balik dari sang developer. Nah, apa sih yang perlu dilakuin si Dava? Yaitu kita bisa ngirim pesan dulu contohnya. Nah, lalu di sini kita bisa scroll ke bawah. Di sini kita bisa lihat di situ ada tombol bintang. Bisa dipencet mungkin. Tombol bintang. Nah, di situ kita bisa ngasih rating. Misalnya 3 karena ratingnya kurang memuaskan. Nah, lalu si Dava juga ingin ngasih reaksi karena kadang chatbot itu kan nggak sesuai sama yang harapan. Jadi bisa dikasih reaksi yang mungkin jelek, wah ini nggak sesuai harapan, maka dikasih reaksi negatif bisa. Atau kalau sesuai harapan kita bisa kasih reaksi positif sehingga kita bisa memberitahu ke developer bahwa produk yang kita produk yang diberikan oleh developer itu sudah bagus dan responnya juga sangat memuaskan. Nah, prinsip UX yang digunakan pada goal ini yaitu ada proximity, yaitu kedekatan, yaitu elemen-elemen yang berdekatan seperti yang bisa kita lihat itu di situ ada bintang dan tombol reaksi itu berdekatan karena emang fungsinya tuh kurang lebih sama untuk mendapat feedback dari user. Nah, selanjutnya ada similarity. Similarity.
Dengan ukuran dan bentuk-bentuk yang relatif sama dan ditempatkan di posisi yang sama juga, maka orang sebagai user tuh menganggap, wah ini juga memiliki kesamaan nih antara rating dengan tombol reaksi. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan, Syafik. Oke, kemudian apabila eh, mahasiswa merasa perlu meningkatkan efisiensi prom. Ketika mahasiswa ingin misalkan menanya tentang soal pemrograman, di sini mahasiswa tuh ingin mendapatkan jawaban yang tidak usah ada penjelasan, hanya jawabannya saja gitu. Nah, itu mahasiswa seringkali tuh merasa eh, perlu ngoprom berkali-kali, sangat perlu nulis prompt dengan sangat panjang. Nah, karena itu mahasiswa ingin meningkatkan efisiensi dalam melakukan prompting. Nah, oke. Nah, itu adalah goalnya dari mahasiswa. Kemudian untuk tasknya adalah mahasiswa berarti ingin eh, sini mahasiswa bisa menggunakan preset gitu. Nah, ya, apa itu preset? Preset adalah semacam pengaturan dasar untuk AI-nya bahwa seperti apa dia akan harus menjawab gitu. Nah, kemudian bagaimana cara melakukannya adalah sini ada sebuah tombol sini ada dengan tulisan default bisa diklik. Kemudian ada pilihan ini adalah misalkan 10 C++, oke. Nah, maka chatbot akan menggunakan preset 10 C++ atau chatbot akan menjawab seakan-akan dia adalah seorang yang jago bahasa pemrograman C++ gitu. Kemudian mahasiswa juga bisa merubah dengan menjadi mungkin mungkin misalkan tutorial OAK gitu. Nah, sini jadi mahasiswa bisa mengefisiensikan waktu melakukan prompting. Nah, kemudian misalkan mahasiswa merasa belum puas dengan preset yang sudah ada, dia masih merasa kurang efisien, dia perlu menambahkan belum tambahan. Dia juga mahasiswa juga bisa mengubah aturan dari preset di lainnya. Nah, sini mahasiswa bisa ada mengubah di C++. Sini ada beberapa pengaturan-pengaturan yang mendetail dan mahasiswa bisa ubah secara mandiri. Nah, kemudian pada di saat ini mahasiswa maaf, pada fitur preset ini kami menerapkan beberapa prinsip Gestalt. Yang pertama adalah proximity, kedekatan, kemudian juga ada similarity, kesamaan, ada figure dan ground, yaitu karena dia tampil jauh di depan, dia itu menunjukkan bahwa dia sebuah hal yang beda itu, sebuah hal yang baru pop up, dan dia juga common fate, dia bergeraknya berbarengan gitu. Oke. Kemudian saya lanjutkan ke teman saya. Selanjutnya adalah hasil uji prototipe. Kami menggunakan Maze untuk testing kami. Di sini kami ada jumlah bloknya ada 6, respondennya ada 12 orang. Lanjut. Pertama kami menanyakan terlebih dahulu nama-nama respondennya. Lalu di sini ada uji pertama kami. Sukses rate-nya 66,7%. Kenapa angkanya kecil? Ini karena user tester ini bingung untuk mencari tempat memberikan rating ya. Kemungkinan karena navigasi aplikasinya kurang mudah. Itu akan menjadi evaluasi bagi kami. Lalu lanjut. Nah, ini yang kedua ini sukses rate-nya 100%, misklik rate-nya cuma 7%. Bisa katakan berhasil ya. Lalu selanjutnya. Nah, ini tugas yang ketiga ini untuk merubah arahan preset. Sukses rate-nya 83,3%, misklik rate-nya 49%, drop off-nya 16,7%. Nah, lumayan lah ya. Cukup cukup memuaskan karena 83% itu cukup besar angkanya. Lalu lanjut. Ini tasnya itu ingin merubah gender pada profil. Sukses rate 90%, misklik rate-nya 56%, drop off-nya hanya 9%. Ya, ini juga sukses. Lalu selanjutnya. Nah, ini adalah UIQ yang akan dilanjutkan oleh Saudara Syafiq. Baik, izin melanjutkan. Ini untuk UIQ. Sini dari laman tadi akan pindah ke laman Google Form, di mana kami meminta UIQ dari pengguna. Kami menggunakan UIQ yang versi pendek, jadi ada 8 item. Kemudian kami dapat 8 responden.
dengan hasil seperti berikut. Nah, ini hasilnya ketika sudah diolah. Jadi visualisasi ini menunjukkan bahwa rata-rata dari rata-rata kualitas pragmatis, kualitas hedon dan overall kami adalah di bawah rata-rata atau berada di warna kuning ini gitu. Kemudian mungkin kami izin menambahkan, eh nah, karena merasa bahwa testing ini merasa kurang baik, kami juga ya ke depannya ingin melakukan testing ulang dengan metode moderated gitu. Karena testing yang ini kita melakukan secara unmoderated. Agar kenapa moderated? Karena agar pengguna bisa bertanya ketika mengalami kendala dan menyampaikan penyebab kendala itu. Kemudian kami juga ingin melakukan testing baru dengan jenis prototipe berbeda. Prototipe yang kami gunakan pada ini adalah prototipe yang berbasis pada frame tujuan atau frame akhir. Nah, kami akan mencoba dengan bagaimana dengan dengan task yang itu berbasis dengan tepat yang exact gitu. Jadi harus benar-benar itu yang dilalui. Jadi dibikin prototipe juga frame per frame. Nah, oleh karena itu kita ingin membandingkan hasil ketika yang sekarang ketika dia lebih bisa akurasi dengan yang lebih terarah. Seperti itu. Kami juga ingin menambahkan blok prototype test dengan tipe task eksplorasi terlebih dahulu, eksplorasi bebas terlebih dahulu sebelum tes yang berbasis tujuan. Karena apa? Karena kami ingin pengguna eh, bereksperimentasi terlebih dahulu bagaimana cara perpindahan halaman dan bagaimana melakukan berbagai hal di Cuibot ini. Kemudian, Nah, di sini ada kekuatan dan kelemahan dari produk kami yaitu Cuibot. Yaitu pertama saya akan menjelaskan kekuatannya dulu, yaitu Cuibot kita ini mudah dan mendorong dalam memberikan feedback respon dalam chatbot seperti yang sudah saya contohkan tadi sebelumnya. Lalu kita mampu menyimpan banyak preset dan sesuai hasil personalisasi user. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Saudara Syafiq. Nah, lalu kita bisa memanfaatkan komponen untuk penggunaan kembali. Nah, itu banyak sebenarnya di prototipe kami tadi mungkin sudah ketahuan saat kita testing, saat kita coba tadi di Figma-nya, kalau kalau komponen itu tuh bisa digunakan kembali, jadi kita hanya perlu buat satu komponen. Nah, lalu kemungkinan eksplorasi bebas pada prototipe. Prototipe kita itu nggak terbatas untuk frame per frame, jadi kita bisa mengeksplorasi bebas selayaknya aplikasi. Nah, lalu kelemahannya itu navigasi konten kurang intuitif. Nah, ini yang menyebabkan tadi pada user testing, pada memberikan rating itu kurang bagus karena tidak ada indikasi bahwa di bawahnya itu masih ada tulisan lagi untuk ada, jadi nggak ada navigasi scrollnya lah. Nah, selalu sejumlah komponen interaktif masih bermasalah. Kayak kayak misalnya komponen ini tuh nggak berfungsi dengan semestinya. Nah, lalu desain tampilan kurang memadai dalam aspek estetika, kayak desainnya tuh terlalu apa plain banget gitu loh. Nah, boleh mungkin selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. nah, kemudian berdasarkan hasil uji testing dan analisa kekurangan kelemahan, kami menyusun beberapa rencana perbaikan. Yang pertama, menambah indikator ketika layar bisa di-scroll, perbaiki komponen interaktif yang masih bermasalah, dan mengecek kembali analisis pengguna dan kompetitor, lalu menyusun ulang identitas visual agar memperbaiki estetika dari aplikasi Cuibot ini. Oke, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.